Tepat di belakang saya, beginilah kondisi dari halte yang berada di sekitar Rawamangun, Jakarta Timur yang berdampak pada pembangunan lintas rel terpadu atau biasa kita kenal dengan LRT. Dan juga bisa terlihat di sini terjadinya penyempitan jalur penumpang sehingga pergerakan terjadi lebih padat daripada biasanya. Meskipun terjadi kemacetan dan juga perubahan rute, warga berharap dengan adanya proyek ini semoga bisa menjadi solusi transportasi untuk jangka panjang. Proyek ini diproyeksikan bisa mempercepat mobilitas warga dan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan. Meskipun sementara membuat beberapa area di sekitar halte menjadi sempit, warga berharap pembangunan LRT ini menghadirkan transportasi massal yang lebih cepat dan nyaman ke depannya. Tiang-tiang dan struktur jalur layang LRT mulai terlihat jelas di sisi jalan. Aktivitas pekerja berlangsung hampir setiap hari, dari pemasangan tiang hingga pengangkutan material. Alat berat bergerak hilir mudik membangun fondasi dan struktur layang yang akan menghubungkan beberapa titik strategis di Jakarta Timur. Misalnya kita lihat dari sini, kan sebetulnya konsumen kita punya hak-hak gitu ya, sebagai pengguna layanan transportasi publik seperti itu. Jadi konsumen itu berhak atas keamanan dan kenyamanan selama mereka menggunakan layanan publik ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kebijakan ini memang harus diputuskan dan dijalankan gitu ya, ini harus memastikan seluruh hak konsumen ini terpenuhi gitu, mulai dari hak atas informasi, keamanan dan kenyamanan, hingga partisipasinya gitu. Dan kalau misalnya nanti ketika sedang berjalannya pembongkaran ini, konsumen merasa dirugikan gitu, jadi konsumen ini berhak juga untuk melayangkan aduan ataupun untuk didengar keluhannya seperti itu. Misalnya ada perubahan yang berdampak besar terhadap si mobilitas publik ataupun untuk konsumen ini, seharusnya ada juga ruang bagi pemerintah untuk menyediakan layanan pengaduan seperti itu, dan juga kebutuhan pengguna ini nantinya bisa dipertimbangkan oleh si pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalnya seluruh hak konsumen sudah terpenuhi gitu, mulai dari hak atas informasi, keamanan dan kenyamanan, jadi kita sama-sama enak antara konsumen dan juga sama pemerintah, dan juga tidak menurunkan kualitas pelayanan transportasi yang seharusnya menjadi hak dasar untuk setiap konsumen. Dapat menjadi solusi jangka panjang jika dilakukan dengan pendekatan yang terencana. Yang jelas, yang pertama, pemilihan material yang tahan lama. Gunakan material yang anti korosi, tahan panas, kuat, agar tidak mudah rusak oleh cuaca Jakarta yang ekstrim, mengurangi biaya perbaikan tahunan. Yang kedua, desain yang mudah dirawat. Struktur halte sebaiknya modular, sehingga saat ada kerusakan, bagian part tertentu bisa diganti tanpa harus membongkar seluruh bangunan. Yang ketiga, standar teknis yang konsisten. Kota perlu memiliki standarisasi desain untuk seluruh halte yang ada. Dengan begitu, perawatan menjadi lebih cepat, murah, dan tidak terjadi perbedaan kualitas antara titik. Yang keempat, infrastruktur yang adaptif. Revitalisasi harus memperhitungkan perkembangan kota, misalkan ruang menunggu lebih leluasa, integrasi dengan transportasi lain. Halte yang adaptif tidak perlu sering dibangun ulang. Yang kelima, perawatan rutin dan sistem monitoring. Tanpa perawatan, revitalisasi hanya akan bertahan sebentar. Pemerintah perlu memiliki jadwal pengecekan berkala, sistem laporan kerusakan yang tepat. Yang keenam, kolaborasi dengan komunitas. Melibatkan warga atau komunitas di dalam menjaga kebersihan kota. Dengan progres konstruksi yang terus berjalan, LRT ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang lebih baik, terintegrasi, efisien, dan cepat bagi warga Jakarta Timur, khususnya yang biasa menggunakan halte jalur Rawamangun Pulau Gadung. Dari Rawamangun, saya Maulidia Prasanius melaporkan. 1, 2, 3. Terjadi
judulnya lupa ulang. Kayak Bang Joni deh.